Halo Bung Rocky, ketemu lagi. Jadi tadi dalam konten sebelumnya Anda membahas soal bahwa secara semantik Sri Mulyani dan Sri Lanka itu berdekatan, gitu ya. Tapi saya kira kalau meskipun Anda bercanda-canda, saya perhatikan Anda ini candanya nggak sekedar bercanda, ini ada soal yang serius saya kira ya. Ya kan dalam sejarah ada yang disebut contagious effect atau efek rumah kaca. Ya, betul. Dalam sejarah perubahan politik selalu ada disebut efek domino atau efek rumah kartu atau contagious effect itu. Bahwa kesulitan di satu wilayah itu selalu berbekas pada ingatan publik di wilayah yang dekat. Sehingga sebetulnya walaupun Indonesia mengatakan ya kami lebih bagus dari Sri Lanka, iya, tapi kondisi-kondisi yang lain itu memang mirip dengan Sri Lanka tuh. Raja Paksa itu kan stabil betul politiknya karena dukungan mayoritas, dia bahkan lebih mayoritas dari Jokowi. Toh di ujungnya seluruh rakyat itu akhirnya minta dia turun, dan bukan cuma dia yang minta turun, orang yang harusnya menggantikannya pun diminta untuk turun. Jadi satu paket politik yaitu ganti seluruh rezim. Itu sebetulnya yang saya membayangkan ini menteri-menteri apa enggak merasa bakal di Sri Lanka kan. Demikian juga Pak Jokowi mungkin, sangat mungkin itu berlangsung, dan sangat mungkin Raja Paksa ketemu dengan Pak Jokowi di Singapura misalnya kan. Jadi hal-hal semacam ini tetap kita masih bayangkan hal yang paling buruk, karena ada bara sosial yang betul-betul ditahan-tahan dalam masyarakat kita tuh. Bayangkan misalnya seluruh kebijakan yang dijanjikan Jokowi itu berantakan. Apa yang disebut sebagai proyek harapan itu nggak ada, indeks demokrasi memburuk. Nanti ada disebut bahwa iya, saya baca ya tapi Pak Jokowi dalam periode Pak Jokowi orang miskin berkurang gitu. Oh iya, pasti orang miskin berkurang, tetapi disparitasnya tinggi, itu intinya kan. Apalagi dianggap bahwa Pak Jokowi berhasil menurunkan orang miskin. Itu mesti dibikin perbandingan dengan presiden sebelumnya. SBY mengurangi orang miskin 20%, Jokowi mengurangi orang miskin 2%. Itu bagaimana logiknya itu kan? Jadi tetap kemiskinan itu ada tuh, dan bukan sekedar di dalam perbandingan, tapi secara real disparitas itu yang lebih penting untuk dihitung, bukan sekedar jumlah orang miskin. Jumlah orang miskin banyak juga orang miskin yang akhirnya dipelihara oleh keluarganya atau oleh extended family-nya. Tetapi disparitas naik terus. Jadi ini yang sebetulnya paralel dengan apa yang terjadi di Sri Lanka tuh. Bahwa kenaikan harga-harga, hutang yang akhirnya nggak bisa dibayar, itu penyebab utamanya tuh. Tetapi bagi rakyat Sri Lanka yang dilihat adalah kebusukan politik, dan kebusukan politik itu juga sama dengan yang di kita. Soal minyak goreng itu kebusukan politik. Soal macam-macam yang kita sering bahas bahwa kita punya kelebihan uang tapi nggak mau dibagi pada rakyat, padahal itu hasil dari bumi Indonesia, dari bumi kita yang diekspor, tapi itu nggak kembali ke kita kan, ke rakyat. Jadi paralel memang keadaan di Sri Lanka dan keadaan di Sri Mulyani. Oke, ini perlu saya update ya, mengapa kita bicarakan ini, karena situasi pemburukan itu ternyata tidak hanya terjadi di kawasan Asia, karena kalau Sri Lanka ini kan Asia Selatan, kita Asia Tenggara, kita berdekatan itu. Tapi kan kita membaca krisis-krisis politik pemerintahan di jauh sana di Amerika, di benua Amerika ya, maksud saya ada Argentina yang menteri keuangannya juga mundur, kemudian kemarin Boris Johnson yang ledek-ledekan dengan Putin soal G20, ternyata dia lebih duluan yang dia mundur juga, jadi dipastikan dia tidak akan muncul di G20. Kemudian Mario Draghi dari Italia yang kemarin bilang bahwa dia dapat info dari Pak Jokowi bahwa Pak Putin tidak akan datang. Ternyata sekarang Mario Draghi sendiri tidak akan datang karena pemerintahnya juga jatuh. Nah sekarang Raja Paksa itu kenapa menjadi semakin mendekat ke Indonesia, karena dia lari ke Singapura gitu, mencari suaka di Singapura katanya begitu. Jadi ini menurut saya memang semacam warning saya kira bagaimana bagi pemerintahan, karena efek tadi yang disebut domino efek itu apa ya, kayak sudah semacam hukum besi gitu sejarah ya. Ya betul, dan yang lebih bahaya ada psikologi publik. Jadi publik justru menunggu hal yang paralel itu terjadi di Indonesia. Lain kalau betul-betul pemerintah punya selain social safety net, juga ada semacam psychological safety net kan. Jadi daya tahan psikologis kita itu hilang.
Sehingga seperti kasus polisi tembak polisi tiba-tiba jadi viral tuh, dan semua orang menganggap bahwa ini mesti ditransparankan tuh. Nah, hal yang sama juga bisa pindah pada soal ekonomi itu, bahwa ini semua mesti ditransparankan. Mana yang disebut oligarki, mana janji Pak Jokowi bahwa dia akan memimpin sendiri upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama pangan dan energi. Itu nggak terjadi itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat statistik makronya itu, ya di atas kertas masih rejim ini mengatakan ya kami nggak seburuk Sri Lanka. Memang, tapi psikologinya sebetulnya udah ketakutan tuh. Tidak seburuk artinya memang buruk juga tuh. Tinggal dalam dua tiga langkah yang ngaco itu betul-betul jadi lebih buruk dari Sri Lanka. Jadi sekali lagi benar Hercu, jadi contagious effect itu, efek yang menular itu terutama akan terjadi karena psikologi. 98 itu sebetulnya juga karena psikologi kan. Hal yang memang masih bisa diatasi, tapi karena publik udah merasa wah Indonesia bahaya, ini bangsa yang berbahaya, pemerintah nggak bisa lagi dipercaya. Demikian juga 2008 itu yang selalu disebut bagian psikologi manusia itu mendahului realitasnya. Jadi kalau dibilang ekonomi memburuk itu secara psikologis manusia atau rakyat itu berupaya untuk memahami. Tapi pemahaman dia artinya nggak ada lagi harapan. Jadi sekali lagi kalau sinyal harapan itu nggak ada, maka pemburukan ekonomi itu justru akan lebih cepat dari perkiraan para ekonom. Karena ini soal psikologi sosial. Nah, saya kira ini Bu Sri Mulyani harus masuk ke wilayah itu ya, tidak lagi bicara soal angka-angka gitu. Karena angka-angka itu sebenarnya kemudian bisa jadi kalau dari psikologi publik sudah berbeda menangkapnya, itu yang ditangkap juga berbeda maksudnya. Bu Sri Mulyani, jangan-jangan gini, jangan-jangan juga publik sekarang sudah memakai ilmu memahami Pak Jokowi untuk memahami Bu Sri Mulyani. Jadi kalau Bu Sri Mulyani menyatakan aman, ya berarti itu tidak aman kan gitu. Saya kira Sri Mulyani kesulitan untuk menerangkan keadaan karena dia mesti membayangkan kebijakan Washington, World Bank segala macam itu tetap dia perlukan untuk jadi sinyal kebijakan yang akan dia ambil. Kan nggak pernah Indonesia itu keluar dari semacam sinyal World Bank, IMF itu. Nah itu kesulitannya. Tetapi sinyal Sri Mulyani justru menerangkan bahwa kita memang udah buruk, bersiap-siap untuk inflasi, bersiap-siap untuk menghadapi hal yang mungkin terjadi seperti di Sri Lanka. Itu udah diucapkan Sri Mulyani kan. Jadi kejujuran Sri Mulyani itu tidak diimbangi dengan kematangan etisnya tuh. Kalau dia secara etis merasa bahwa kita harus menghadapi seperti Sri Lanka, itu artinya dia gagal untuk mempertahankan kebijakan fiskal yang masuk akal kan. Ya dia justru mesti ikuti Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Italia atau rekannya di Argentina yang justru mengundurkan diri kan. Jadi Ibu Sri Mulyani sebaiknya mengundurkan diri supaya orang merasa bahwa oke, Ibu Sri Mulyani itu tahu keadaan, karena itu dia perlihatkan pada publik bahwa memang Indonesia ada dalam kerapuan supaya ada semangat baru untuk memperbaiki kebijakan. Jadi itu intinya sebetulnya tuh. Kenapa takut untuk mengatakan saya gagal? Ya selesai kan. Dan Pak Jokowi juga mungkin merasa bahwa dia perlu sinyal jujur dari Sri Mulyani. Tapi sinyal jujur itu nggak bisa terungkap karena saya membayangkan bagaimana Sri Mulyani berdiskusi dengan Pak Jokowi tentang keadaan. Pak Jokowi nggak punya perasaan bahwa ada krisis karena dia anggap bahwa nanti ada big data yang menyelamatkan dia, nanti ada relawan yang masih akan mendukung dia, nanti koalisi di DPR itu masih kuat, masih 80%. Ya itu sebetulnya palsu karena itu soal politik. Padahal di dasar politik terjadi kesulitan ekonomi. Ekonomi selalu akan mendikte politik, itu rumusnya di mana-mana. Iya. Dan saya kira sebenarnya dalam situasi itu yang paling penting bagi kita adalah solidaritas kan. Tapi sementara kita pahami sekali bahwa masyarakat kita ini kan terpecah belah dalam pembelahan yang luar biasa, dan di situ justru kita tahu ada peran pemerintah. Ya pemerintah merasa bahwa dia bisa kendalikan itu. Padahal sebetulnya itu kalau kita lihat apa betul pemerintah merasa bisa kendalikan. Memang bisa kalau dia turunkan aparat kekerasan kan. Tapi kan bukan itu cara mengendalikan demokrasi. Demokrasi dikendalikan dengan stick and carrots di dalam soal ekonomi. Jadi tugas pemerintah adalah memberi rasa aman justru
secara fisik, yaitu secara fisik artinya kebutuhan fisik dasar manusia itu diberi rasa aman. Itu yang saya nggak lihat. Jadi mungkin kalau lagi ada sidang kabinet, kita nggak tahu apa isi sidangnya sebetulnya tuh. Dan mungkin juga nggak akan ada buktinya karena CCTV istana mungkin udah dimatiin juga tuh supaya nggak ada bukti bahwa mereka sedang bersidang. Oke, Bung Rocky, welcome ke Pak Rajapaksa, karena dari Singapura ke Indonesia itu nggak terlalu jauh gitu. Bolehlah sekali-kali datang ke Indonesia untuk share pengalaman supaya tidak terjadi lagi hal seperti Sri Lanka di Indonesia gitu ya. Nggak ada salahnya kan Pak Bu Sri Mulyani mengundang Presiden Sri Lanka. Ya jangan-jangan lagi dibuatin paspor supaya Presiden Sri Lanka datang ke Indonesia kasih ceramah bagaimana cara mundur yang beradab, kira-kira begitu kan. Artinya nggak ada pertumpahan darah kan. Di Sri Lanka orang nggak lihat ada pertumpahan darah tuh. Tapi memang harus dipaksa tuh. Jadi biarkan Rajapaksa itu datang ke Indonesia, mampir dari Singapura kan sebentar doang tuh, nyebrang Batam itu. Lalu kita lihat apa sebetulnya pelajaran yang bisa kita petik dari Rajapaksa tuh. Sekaligus saja dia kasih ceramah di istana kan. Jadi itu gampang sebetulnya. Jadi soal semacam ini yang kalau saya bicara dengan wartawan asing, mereka menganggap iya itu numbers atau mereka sebut figur-figur di dalam statistik, tidak lagi memperlihatkan ada dukungan pada Pak Jokowi. Kenapa? Karena mereka menganggap ada psikologi yang udah berubah. Apalagi ada soal Islamofobi itu, dan kelihatannya Presiden nggak mampu lagi untuk menerangkan kemana arah Indonesia. Ya, oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Antara Sri Mulyani dan Sri Lanka itu secara semantik punya kesamaan ya. Ya, 0%. Antara Sri Mulyani dan Sri Lanka hanya butuh satu langkah. Oke. Terima kasih. Ya. Oke. Sip. Tetap 0%. Jangan lupa itu. Ya.